Bagian ketiga, bab mustahik zakat, kitab Kifayatul Akhyar. Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. As-sinfu tsani, kelompok kedua dari kelompok 8 yang merupakan mustahik zakat. Al-masakin, yaitu orang-orang miskin, lil ayah, karena memang disebutkan dalam ayat yang sudah kita lewatkan tadi. Wal miskinu, dan orang miskin itu, ini definisinya, huwallazi yamliku ma yaqu mauqi'an, dia mempunyai ma yaqu mauqi'an, dia mempunyai satu item min kifayatihi, dari banyak item yang merupakan kebutuhan pokoknya. Wala yakfihi, akan tetapi tidak cukup, bi an kana mathalan, tidak cukupnya seperti bi an kana mathalan muhtajan ila asyratin, seperti muhtajan orang yang butuh ila asyrah, kepada 10, dia butuhnya 10, wa indahu sab'ah, akan tetapi punyanya hanya 7 doang, jadi kan kurang tuh ya. Jadi definisi miskin dengan fakir itu mirip, cuman kalau fakir itu disebutkan sebelumnya dia memang la malalahu, sama sekali nggak punya harta. Wa kadza, dan begitu juga man yakdir ay yaktasib, begitu juga ada orang yang mampu untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, kadzalika hatta law kana tajiron. Jadi orang miskin itu nggak berarti nggak punya kerjaan, yang penting dia punya tapi nggak cukup. Dia bekerja tapi penghasilannya pun nggak cukup. Hatta law kana tajiron, sampai-sampai kalaupun dia adalah seorang tajir, penjual, tukang dagang. Auka nama ahu, jadi kan mungkin tukang dagang miskin kan gitu, dagangannya banyak tapi kan nggak laku-laku, sehingga kebutuhan pokoknya tidak bisa terpenuhi, ya dagangannya nggak laku-laku gitu. Auka nama ahu ra'sumali tijaratin, atau mungkin saja dia punya malu ra'sumali tijaratin, punya modal, wa huwa nisabu, dan modalnya itu sudah sampai nisab, cuma modalnya ada sampai nisab tuh, artinya dia tukang dagang nih, dagang komputer misalnya, itu duitnya dijadiin modal semua, dibeliin stok barang, dikasih penyewa ruko, cuman dia di rumah untuk memenuhi kebutuhannya dia nggak punya, karena duitnya habis buat modalin dagangannya. Dia termasuk dari miskin yang boleh dapat zakat. Jazalahu ayyakhudh, maka dia boleh, lahu ayyakhudh, dia boleh ngambil zakatnya. Wa wajaba alaihi ayat fa zakat ra'si malihi, dan dia juga wajib, dia boleh ngambil zakat, dia juga wajib ayat fa zakat ra'si malihi, dia wajib bayar zakat hartanya, nadhran ilal janibaini, jadi dua orang, ada dua sisi, satu sisi dia pantas terima zakat karena emang dia miskin, satu sisi dia wajib bayar zakat karena dagangannya, stoknya sudah sampai nisab. Wa'lam, dan ketahuilah wahai saudaraku, annal mu'tabar min qaulina, yang jadi standar patokan dari perkataan kita, yaqu mauqi'an, dia memenuhi satu item dari banyak item min kifayatihi, dari kebutuhannya. Apa itu item kebutuhan, kecukupan? Al mat'amu, yaitu makan, wal masyrabu, minum, wal malbas, dan juga pakaian gitu. Sebenarnya satu lagi nih, ada lagi nih, yaitu maskan, tempat tinggal. Wasairu ma la budda lahu minhu, dan seluruh hal yang memang harus dia miliki sebagai kebutuhan dasar, ala ma yaliku bil hal, yang memang cocok dan juga pantas sesuai dengan keadaan, min ghairi israfin, tanpa berlebihan gitu, wala taktirin, takdir, jadi maksudnya tidak berlebihan, tidak juga kekurangan gitu. Yang namanya orang tuh ya makan 3 kali lah, jadi maka untuk dikatakan cukup ya dia dapat makan 3, kalau 2 tuh berarti nggak cukup tuh, kalau di 4 itu berarti kelebihan. Jadi israf tuh kelebihan, takdir malah kekurangan. Kultu, ini kata Imam Halis nih, beliau kemudian menceritakan beberapa hal yang semacam sesuatu yang memang melenceng dari syariat yang terjadi di zaman tersebut. Qultu qad kathural jahlu, sudah terjadi kebodohan atau ketidaktahuan bainan nasi, di antara manusia,
la siyama fit tujjar, lebih-lebih lagi ini terjadi pada tujar, tukang dagang, alladzina qad syughifu bitahsili, orang-orang tukang dagang yang qad syughifu, yang dia telah syughifu itu demen banget, cinta bitahsili hadzal mazbalah, untuk menghasilkan mazbal. Ini maksudnya nih harta gitu ya. Jadi Imam Al-Hisni ini sentimen, bukan sentimen, menyindir bahwa itu harta itu seperti sampah yang ujungnya cuma litalazzuzi, untuk dia menikmati kehidupan, biakli tibi, makan yang baik, makan yang enak, walubsi an-naimi, pakaiannya yang bagus, wattamatu bin nisa'i, dan bersenang-senang dengan perempuan, al-hisani, yang cantik-cantik, wasarari, dan juga budak-budak perempuan, ila ghairi dzalika, dan sejenisnya tersebut. Wa baqiya lahum bi kasrati malihim, dan dari banyak hartanya tersebut, baqiya lahum azamah, tersisa pada dirinya itu azamah, keagungan atau pengagungan, fi qulubil adzal, kepada orang-orang hina, orang-orang tercela, minal mutasawwifah, dari orang-orang ahli sufi. Jadi ini kondisi di zaman Imam Al-Hisni ya, di mana ada beberapa orang yang berintima kepada sufi tapi justru malah melenceng dari ajaran sufi. Alladzina qad ishtahara anhum, yang memang sudah terkenal, annahum min ahli shalah, bahwa mereka itu adalah orang-orang saleh, al-munaqqitin. Al-munaqqitin ini artinya berlebihan li ibadati rabbihim, dalam beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi dalam beberapa kitab lain, Kifayatul Akhir cetakan lain, ini munqati'in, ahli sholati, orang-orang soleh, al-munqati'in, yang memang sudah mematok dirinya untuk beribadah kepada, jadi memang kerjanya ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ittakhadha kullun minhum zawiyah, mereka itu semuanya telah membuat zawiyah. Zawiyah itu seperti majlis ta'lim atau makanan, atau suatu tempat, yuzhiru fihi naw'an, dia tampakkan di tempat tersebut, naw'an, sejenis, minadz dzikri, sejenis zikir. Qad laffa alaihim man lahu ziyyil qaumi, dan kemudian majlis tersebut laffa alaihim, dikelilingi, man lahu ziyyil qaumi, oleh orang-orang yang bawa simbol-simbol satu kaum. Warubbama, dan bisa saja, intama ahaduhum, salah satu di antara orang yang mengelilingi majlis tersebut, intama, berintima atau namanya berafiliasi, ila ahadil rijalil qaumi, kepada salah satu petinggi kelompok, kal Ahmadiyah, seperti Ahmadiyah, wal Qadiriyah, wa qad kadzabu fil intima, dan dia telah berdusta dalam intimanya, maksudnya dia intima palsu untuk mengambil keuntungan. Fahaula la yastahiquna syai'an, maka orang-orang seperti ini la yastahiquna, tidak berhak mendapatkan zakat. La yastahiquna syai'an minaz zakawat, la yahillu daf'uz zakati ilaihim, dan tidak sah bayar zakat kepada mereka. Wa man dafa'a ilaha ilaihim, dan siapa orang yang bayar zakat kepada mereka, lam yaqil mauqi wa hiya baqiyatun fi dhimmati, dan maka zakatnya itu enggak sah, wa hiya, dan zakatnya baqiyah, tetap fi dhimmatihi, dalam tanggungannya. Ini mungkin maksudnya jangan sampai ngasih mustahik, zakat ke mustahik, dan mustahiknya itu adalah orang-orang yang berintima, berafiliasi kepada kelompok-kelompok sesat yang keluar dari jalur syariat. Wallahu a'lam.